rancangan bangunan gedung. Untuk kali ini saya sudah coba mengambil satu session yang lebih mendetail, yaitu sesuai dengan judul yang ada sekarang, desain dan praktek. Jadi ada desainnya, perancangannya, dan praktek kolom SRPMK, SR sistem rangka pemikul momen khusus sesuai dengan SNI 2847 2019. Nah, jadi nanti kita akan membahas suatu persyaratan kolom. Kolom itu ada kolom baja, yang kita ambil adalah kolom struktur beton, kolom SRPMK dengan sesuai dengan SNI 2847 2019 seperti apa, prakteknya, pelaksanaannya seperti apa, perancangan seperti apa. Nah, dan analisisnya ada contoh analisis, dan analisisnya harusnya lebih mendetail dipelajari di mata kuliah struktur beton. Materinya ada 6, ada 6 materi. Yang akan saya sampaikan pada hari ini, saya kira 5 materi itu belum tentu bisa semua, tapi diusahakan semua. 5 materi sudah saya kumpulkan 39 slide. Materi kita hari ini adalah sesuai dengan judul yang ada, desain dan praktek kolom SRPMK sesuai dengan SNI 2847 2019. Jadi materinya ada 6, tadi ada 6 yang akan kita sampaikan 1 sampai 5, yang 6 itu nanti dipelajari. Kelihatannya waktunya tidak cukup, sampai 5 aja saya sudah kumpulkan 39 slide. Yang materi pertama itu adalah persyaratan dimensi penambahan kolom. Di samping ini ada gambar struktur kolom, nampak suatu struktur bangunan gedung. Jadi persyaratan dimensi lebar dan panjang kolom, yang sisi kecilnya tidak boleh kecil dari 300 mili, ada persyaratan SRPMK untuk kolom. Kemudian tulangan longitudinal, tulangan memanjangnya ini nampak di sini ada detail tulang memanjang, sambungan lewatan ini yang ada di tengah-tengah. Nanti kita akan lihat apa bedanya di tengah-tengah dengan yang di pangkal, di lantai. Kemudian tulangan transversal, tulangan atau tulangan bagel. Jadi materi yang kita ambil untuk hari ini, sistem struktur pemikul, sistem rangka pemikul momen khusus. Yang kita pelajari hari ini adalah sistem rangkanya. Di kuliah pertama saya pernah memberikan bahwa sistem struktur itu banyak sekali, ada sistem shear wall, sistem dinding, sistem tabung, sistem core, dan lain-lainnya. Jadi salah satunya adalah sistem rangka pemikul momen. Sistem rangka pemikul momen ini karena ini yang paling luas, paling banyak digunakan. Secara umum ini paling luas sekali. Jadi karena nanti kita sehari-hari akan selalu berhadapan dengan sistem rangka. Jadi sistem rangka ini pun masih ada 3 sistem rangka. Ini pemikul momen khusus SRPMK, nanti ada SRPMB, pemikul momen biasa, dan pemikul momen menengah. Jadi ada 3. Standar yang kita gunakan itu jelas standar 2847 2019. Nah, 2847 2019 ini adalah SNI revisi dari 2847 2013. Untuk SRPMK kolom pada umumnya masih sama dengan 2847 2013. Ada beberapa item yang berbeda. Nanti kita akan berikan item mana yang berbeda. Jadi pada umumnya masih sama dengan isi daripada 2019, masih sama dengan 2013. Kemudian ini ada perancangan bangunan tahan gempa 2019. Itu juga referensi untuk hari ini. Kemudian nanti saya sarankan kepada mahasiswa
tonton video ini Agustiawan di sini, ya, ditonton videonya, cari di YouTube itu ada, itu sebahagian saya ambil dari YouTube-nya. Ya. Kemudian ini ada 3 buku yang saya ambil. Buku pertama itu desain bangunan tahan gempa yang sebelah kiri atas ini, yang ini itu ya, penulisnya Bambang Budiona ya dan kawan-kawan, penerbitnya ITB Press. Kemudian yang kedua ini ACI Code ya, berdasarkan ACI Code 318M yang ini, yang sebelah kanan. Yang di tengah ini adalah buku Agustiawan yang di tengah ini. Jadi ini isinya hampir sama dengan videonya, walaupun tidak sama ya, hampir sama dengan videonya. Terus tentu timbul pertanyaan, SRPMK itu apa ya? Nah, di sini sistem rangka pemikul momen khusus, definisinya adalah suatu sistem struktur yang didesain dan diberi detailing. Jadi detailing sini ya, detailing tulangnya seperti apa ya. Jadi ini yang harus diperhatikan, detailing, ada persyaratan-persyaratan. Ini detailing yang cukup guna menahan beban gempa bumi. Nah, jadi guna saya ulangi, menahan beban gempa bumi. SRPMK digunakan pada daerah yang termasuk ke dalam kategori desain seismik D, E, dan F. Nah, D, E, dan F itu desain seismik kategori ini disusun berdasarkan, ini kenapa D, E, dan F, berdasarkan bentuk struktur. Bentuk struktur berbeda dengan bentuk bangunan. Bentuk struktur, kemudian daerah rawan gempanya, maka itu dibagi menjadi ada A, B, C, D, E, D, E, dan F. Jadi untuk SRPMK itu di kategori desain seismik D, E, dan F. Nah, supaya mahasiswa bisa memahami apa yang dimaksud dengan kategori desain seismik, maka saya akan memberikan beberapa PR. Seperti biasanya, PR itu dikumpul dalam waktu 1 minggu ya, seperti biasanya. Ini di mana PR pertama ya, kita berharap materi kuliah kita hari ini adalah memahami persyaratan SRPMK sesuai dengan SNI 2847 2019. Di mana per-1, apa beda SRPMK dengan SRPMB, ini pemikul momen biasa, kemudian SRPMM, momen menengah ya. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan kategori desain seismik D, E, dan F menurut SNI 1726 2019. Ini supaya bisa memahami, maka itu ini harus dikerjakan oleh mahasiswa ya, dikumpul dalam waktu 1 minggu. Nah, mungkin uraian saya ini juga secara tidak langsung PR yang tadi yang saya berikan itu akan sebagian terjawab ini. Nah, kita lihat sini ya, sistem rangka ini banyak sekali. Jadi kalau nanti dibuka di SNI 17 2019 ya, di tabel 12 ya, di tabel 12-nya di sini ada yang saya tampilkan baru 10 ya, ditampilkan 10. Yang saya blok, ini yang di blok adalah rangka beton struktur pemikul momen khusus. Jadi SRPMK yang rangka beton. Jadi SRPMK ada yang rangka baja dan ada yang rangka beton. Ya, yang ini yang baja. Yang nomor 1, rangka baja pemikul momen khusus. Nomor 2, rangka baja juga pemikul momen khusus ya. Ini ya, rangka baja, ini rangka batang baja. Kemudian ini rangka baja pemikul momen menengah dan momen biasa. Yang beton juga ini yang momen khusus, kemudian momen menengah dan momen biasa. Apa sih bedanya ini? Ya, bedanya apa? Kita di samping faktor perencanaan gempa, nanti faktornya juga beda-beda ya. Ada faktornya, omeganya, ada faktor
CD-nya juga ada, nanti berbeda-beda ya. Kemudian di sini kita lihat di sini ya. Untuk SRPMK beton ini kategori desain seismiknya ini D, E, dan F. Untuk D, E, dan F ini sudah saya blok di sini. Ada tanda TB. TB artinya tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Jadi tidak dibatasi, tidak dibatasi, tidak dibatasi. Contoh yang dibatasi kalau seandainya kita memakai momen menengah. Momen menengah tidak diizinkan untuk kategori desain seismik yang DE dan F, karena di sini TI tidak diizinkan. Jadi kalau untuk mendesain untuk DE dan F tidak diizinkan mendesain SR PMM ya, PMM nih menengah. Nah, apalagi momen biasa tidak diizinkan. Nah, yang kalau kita lihat di atas ini masih diizinkan untuk momen khusus, tapi untuk batang momen khusus diizinkan yang D sampai 48 lantai, ya, yang E 30 lantai, yang F tidak diizinkan. Nah, ini salah satu ya jawaban dari PR tadi. Ini salah satunya. Ya, kemudian nanti di sini ada kode ini, kode-kode katakanlah yang ini, yang untuk baja ada yang 10, ada K-nya, 10 lantai ada K. K di sini maksudnya boleh tambahan 1 tingkat untuk fasilitas gudang di atas 10 lantai. Ya, jadi untuk mahasiswa perancangan bangunan gedung wajib memahami apa yang dimaksud dengan tabel 12 ini. Ya. Kemudian karena sasaran kita yang akan kita rancang adalah gedung. Jadi ini ada contoh kasus ya, gedung berlantai 6 di mana masing-masing tinggi kolom dari dari as ke as yaitu 3,5 meter. Nah, kemudian kita ingin merancang, kita ambil aja kolom di CB. Ini kolom CB antara lantai 2 dengan lantai 3. Jadi saya beri tanda untuk merancang kolom CB ini kita wajib mengetahui beban, PU, dan momen yang bekerja di DB, BD, kemudian CB, dan CE, dan EC. Ya. Nah, di samping ini nampak suatu yang disebut dengan diagram interaksi. Ya, ini diagram interaksi kolom. Diagram interaksi ini bisa dihitung secara manual, bisa dengan menggunakan Excel, bisa dengan program. Jadi banyak juga program menghitung struktur kolom. Ya, nampak di sini yang di blok di sini, ya, itu nanti dengan berbagai kombinasi beban kolom, asal di dalam areal yang diarsir ini masih aman, ya, asal di dalam daerah yang diarsir dia masih aman. Karena di daerah yang diarsir itu adalah Pi kali MN, ya. Sedangkan daerah yang tidak diarsir ini ada garis yang pertama itu adalah MN dan PN, ya, MN dan PN. Ini belum dikalikan dengan faktor reduksi Pi. Setelah dikalikan dengan Pi, ini arealnya. Jadi selagi mencakup ke dalam areal yang diarsir, itu kolom masih aman. Kalau kolom sudah keluar dari area yang diarsir, maka dikatakan tidak aman. Bisa tidak aman terhadap beban aksialnya, atau tidak aman terhadap momen. Nah, contoh soal yang tadi, ya, contoh soal tadi, diminta lakukan analisis kolom BC. Kolom BC ini dianalisis, di mana dimensi kolom ini 600 kali 600 mili, tulangannya 12, diameter 25. Ini dimensi kolomnya. Ini diminta ya, portal gedung bahagian dari SRPMK. Jadi dicek apakah memenuhi persyaratan SNI 2019 ya dengan SRPMK. Kemudian ini kolomnya, baloknya seperti ini. Jadi balok di sini, kalau kita lihat di sini, ini ada balok B ke A, ini
Ini baloknya berukuran 450 mili kali 650 mili, ya. Kemudian dengan tulangan di tumpuan itu 7 diameter 25, di bagian atas tulangan negatifnya, kemudian tulang positifnya 4 diameter 25. Dan ini hasil kombinasi beban. Ini ada beban mati, yang di sini beban hidup dan beban gempa. Kemudian kombinasi pembebanan, kalau ini bebannya ini dikombinasi, ini ada tanda merah, ya, di sini ada tanda merah. Jadi tanda merah ini adalah kombinasi maksimum beban aksial. Kita lihat di sini ada 1,4D, 1,2,2D, 1,6L, 1,2D plus 1E plus 0,5L. Kemudian yang kombinasi keempat 0,9D plus 1,0E, dan yang menentukan adalah yang merah di sini, yang paling maksimum. Paling maksimum adalah 1,2D plus 1,6L. Kemudian yang ini untuk kolom BD, yang kolom BD, yang ini kolom BC, maksimumnya 4076 kN. Kemudian kolom CE, maksimumnya adalah 4424 kN. Ya, kita. Nah, yang pertama kita cek, kita periksa, itu yang poin pertama tadi saya sampaikan di awal kuliah, itu syarat dimensi. Jadi menurut SNI 2847 2019, pasal 18721, ini bunyi pasalnya, pasal 18721, kalau dibuka SNI-nya, dia mengatakan dimensi penampang terkecil ukuran diukur pada garis lurus melalui pusat geometri tidak kurang dari 300 mili. Jadi maksudnya ini ada kolom, ya, kolom ukuran B dan H. Dalam contoh kasus kita ada 60 kali 60, 600 kali 600, ya. Jadi yang terkecilnya tidak boleh lebih kecil daripada 300 mili. Itu maksudnya. Kita cek di sini, ya, dimensi terkecil 600 mili, lebih besar pada 300 mili, berarti memenuhi, ya, terpenuhilah itu butir A. Pasal 187.2.1 sudah terpenuhi. Kemudian di pasal B, rasio dimensi penampang terkecil terhadap dimensi tegak lurus tidak boleh kurang dari 0,4. Ini kita periksa perbandingan B banding H, ini 600 banding 600, satu lebih besar pada 0,4. Berarti terpenuhi, ya. Karena dia tidak boleh lebih kecil daripada 0,4, terpenuhi. Berarti yang syarat B juga terpenuhi. Jadi ini kolom, ya. Kolom dalam contoh soal atau contoh kasus ini adalah 600 kali 600. Seandainya ini tidak sama, yang bagian terkecil tidak boleh lebih kecil pada 300 mili. Jadi persyaratan SNI 2847 2019 pasal 18721 terpenuhi. Selesai persyaratan dimensi penampang yang butir 1. Ya. Kemudian butir 2, tulangan longitudinal. Ini butir 2. Persyaratannya apa? Persyaratannya di pasal 1874, ya, bahwa tulangan longitudinal AST, luas tulangannya tidak boleh kurang dari 0,01 agros. Agros itu penampang kolom, dan tidak boleh lebih dari 0,06 agros. Di sini dicek di sini, ya, bahwa kita cek bahwa AST adalah 12, karena tadi jumlah tulangannya 12, luas 1 diameter tulangan 25 mili ada 490, maka 12 kali 490 dibagi dengan luas penampang kolom 600 bagi 600, sehingga
AST-nya adalah 0,0163, ya, 0,0163 lebih besar daripada 0,01, ya, lebih besar pada 0,01 sehingga terpenuhi. Jadi yang pasal 18741 karena lebih besar pada 0,01 terpenuhi, karena lebih kecil ya daripada 0,06 terpenuhi juga. Ya. Jadi persyaratannya 18741 dan 18742 terpenuhi. Ini contoh, misalkan ya kolom ruko 200 kali 400, ya. Ya maka itu kita lihat yang pertama bahwa ruko dengan penampang kolom 250 lebih kecil pada 300 mili ini tidak terpenuhi. Jadi pada umumnya kalau kita melihat di Pekanbaru ukuran atau dimensi ruko adalah 200, pada umumnya 200 kali 400. Jadi dikatakan mengenai persyaratan yang pertama ini boleh dikatakan hampir seluruh bangunan ruko yang ada di Pekanbaru tidak memenuhi persyaratan SRPMK, ya, boleh dikatakan tidak memenuhi. Nah, kemudian kalau luas tulangannya kita gunakan 8 diameter 13, kita cek, ya, luas satu tulangan adalah 132,665 mm persegi, 8 kali 132,665 dibagi 250 dibagi 400 adalah 0,0106. Ini masih memenuhi mengenai luas tulangan 0,01 seandainya menggunakan 8 diameter 13 papasan, ya, 0,0106. Persyaratan dia tidak boleh kecil daripada 0,01 atau dikatakan tidak boleh lebih kecil dari 1%. Jadi batas tulangan 1 sampai 6%. Ini adalah 1,06%, maka itu terpenuhi. Jadi yang dua terpenuhi, yang pertama tidak terpenuhi. Ini contoh, ya, kalau seandainya diminta untuk memeriksa apakah memenuhi persyaratan, ya, pasal 18742 dan pasal 18741 dan 42. Yang 42 itu kolom-kolom dengan sengkang bundar, jumlah batang tulangan longitudinal minimum harus 6 batang. Jadi kolom bulat, tidak ada kolom bulat kalau seandainya tulangannya tulangan longitudinal atau dikatakan tulang pokok hanya 5, itu tidak memenuhi syarat. Jadi minimum ada 6 batang baru memenuhi syarat. Kita coba cek yang ini. Ini sering terjadi dalam praktek sehari-hari seperti ini. Hanya menggunakan 6 batang diameter 12. Ya. Apakah 6 batang diameter 12 memenuhi syarat? Kemudian tidak sedikit bangunan ruko, rumah tinggal menggunakan diameter bagel yang 6 mili, ya, jaraknya pun 150 cm. Apakah memenuhi syarat? Ini supaya mahasiswa lebih maksimal, ya, kasus seperti ini kita jadikan PR2. Jadi PR2 diminta, ya, dimensi kolom yang ada, saya misalkan 220 kali 350 dengan tulangan longitudinal 6 diameter 12, ini 6, 2, 4, 6 diameter 12. Cek apakah memenuhi persyaratan. Kemudian dengan bagel, ya, bagel yang 6 mili apakah memenuhi persyaratan, ya. Jadi bagel minimum menurut SNI itu adalah 10 mili. Nanti ini dicek, diperiksa pasal yang mengatur bahwa bagel minimum diameter 10 mili letaknya di mana. Ya, itu adalah PR2. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga tadi, itu kuat lentur minimum. Jadi kuat lentur minimum, ya, di sini ada persyaratan, harus memenuhi persyaratan SNI 2847 2019 pasal 18732. Persyaratannya adalah jumlah momen kolom, sigma momen kolom harus melebihi 1,2 sigma momen balok. Ya, ini pasalnya. Jadi yang MNC itu sigma momen nominal kolom. Ini yang
harus lebih besar pada 1,2 sigma momen balok. Yang jadi catatan di sini, momennya momen nominal yang dicek memenuhi syarat atau tidak, bukan momen ultimate. Jadi di sini saya buat catatan merah, ya, MN dan bukan MU. Nanti di kuliah berikutnya, ya, saya akan sampaikan MN-nya, cara menghitung MN seperti apa. Otomatis PR3-nya akan terjawab. Di sini ada PR3, ya, PR3. Apa bedanya MN dan MU? Jadi nanti kalau disimak, diikuti kuliah ini terus, otomatis PR-nya akan terjawab. Maka itu, ya, PR 1, 2, 3 ini, ya, kita beri waktu diselesaikan, dan waktu paling lambat 1 minggu sudah dikumpul. Nah, kita lihat persyaratan tadi itu. Persyaratan bahwa sigma momen kolom, ini kolom sigma momen kolom, ini ada kolom sigma momen kolom atas dan momen kolom bawah. Ini kalau disigmakan, dijumlahkan, harus lebih besar pada sigma momen nominal, ya, balok 1,2 MN balok kanan dan MN balok kiri. Jumlahnya dikalikan 1,2, ini harus lebih kecil pada sigma momen kolom atas ditambah dengan sigma momen kolom bawah. Kita coba ngecek, coba menghitung, ya, menghitung momen nominal balok. Jadi tadi momen nominal balok itu bukan dari momen ultimate yang didapat di slide yang ini, atau dari hitungan program atau hitungan statika lainnya, ya, tetapi itu dihitung berdasarkan tulangan yang sudah terpasang. Jadi tulangan ini 7 diameter 25, tulangan negatif ini sudah dihitung berdasarkan momen yang bekerja pada balok. Kemudian menghitung momen nominal adalah dengan berdasarkan tulangan yang terpasang, ya. Coba kita lihat di sini, ya, yang tulangan terpasang di sini, ya, dengan tulangan negatif, ya, tulangan negatif 7 diameter 25. Di dalam menganalisis beton kita menghitung A, ya, sudah ada formulanya, didapat A-nya 143,47 mili, kemudian dihitung MN-nya. Nah, MN ini yang dihitung berdasarkan jumlah tulangan, di mana sini ada AS itu adalah luas tulangan 7 diameter 25. Kemudian di mutu baja, ini FC price adalah mutu beton, kemudian ini lebar balok yang B-nya, ya. MN-nya dihitung berdasarkan AS kali FY, ya, dikali D kurangi A per 2, sehingga diperoleh 707.629.580 Newton milimeter, ya. Dan ini sama yang 4 diameter 25 juga demikian, momen positif dihitung mendapatkan MN-nya. Jadi sekali lagi, MN ini diperoleh dari luas tulangan terpasang. Ini sebesar ini 428 juta sekian-sekian, ya, Newton milimeter. Nah, MN balok kiri yang tadi 707 juta menjadi 707,63 sekian-sekian kilo Newton meter, ya, kalau jadikan kilometer. Kemudian ini dia yang di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan 428 atau 0,46 kilo Newton meter. Ini, ya. Jadi kita sudah dapat menghitung momen nominal kiri dan kanan balok. Tentu yang harus kita hitung lagi momen nominal kolom. Jadi momen nominal kolom kita hitung berdasarkan PU-nya yang dihasilkan dari statika, ya, dari PU-nya, dari statika, bukan dari tulangan. Mengapa? Timbul pertanyaan, mengapa? Ya, pertama, untuk memudahkan perhitungan. Kedua, kalau kita menghitung dengan PU sudah lebih besar pada momen nominal balok, otomatis sudah terpenuhi. Karena kalau kita menghitung momen nominal dari tulangan, pasti lebih besar pada
PU yang ada, ya pasti lebih besar pada PU yang ada. Maka kita boleh mengambil PU karena dengan P ultimate kita hitung lebih besar 1,2 sigma momen nominal balok, dia sudah terpenuhi, otomatis dengan 12 tulangan diameter 25 lebih terpenuhi lagi, ya otomatis terpenuhi. Jadi ini kita ambil dari yang momen atasnya, BD, di sini BD, B ke arah D, ya 3.704, di sini kita ambil. Kemudian di diagram interaksi akan kita peroleh, ya 3.704 kita akan peroleh di sini dari diagram interaksi ini kita tarik ke bawah, inilah MN-nya. Nah, maka tuh diperoleh MN-nya adalah ya sebesar kalau dikalikan dengan pi menjadi 515 kilonewton meter. Inilah di PMN-nya, ya PMN-nya. Jadi kalau pi-nya 0, ini pi-nya, kalau MN-nya tadi PMN 5,515 itu didapat dari grafik. Untuk menghitung MN maka dibagi 0,65, di mana 0,65 itu adalah pi, sehingga diperoleh MN kolom atas adalah 792,31 kilonewton meter. Nah, dengan cara yang sama untuk kolom CE, ini kolom CE sebesar 4.424 kita ambil dan didapatlah PMN-nya adalah 429 dan didapat MN kolom bawah 429 dibagi 0,65 dibagi pi menjadi 660. Nah, kita periksa. Ya, kita periksa apakah memenuhi syarat. Kita kumpulkan tadi yang 707,63 ya, MN kolom bawah, kemudian MN kolom MN balok kiri, MN balok kanan yang 428, ya kita periksa, kita masuk ke sini 1,2 sama dengan 6/5, ya ini yang kolom. Jadi dijumlahkan MN kolom adalah 1452,31 lebih besar pada 1363,308, jadi lebih besar pada 6/5 atau 1,2 MN balok, sehingga terpenuhi, ya terpenuhi pasal 18732, atau dikatakan kalau terpenuhi ini sudah memenuhi persyaratan serem kolom BIM terpenuhi. Nah, kita coba sini ada catatan dulu, ada catatan, ya. Oke, tadi saya sudah sampaikan bahwa harusnya momen nominal bukan dari PU, tapi boleh diambil yang PU-nya. Ya. Tetapi kalau kita melihat dari buku Agustiawan, ya, jadi yang dari videonya dengan yang di buku ada sedikit berbeda untuk mengambil momen-momen yang bekerja PU pada kolom, ya. Kita lihat sini, ini bukunya hanya saya tampilkan. Kalau saya baca di sini agak kabur. Kita ambil sini, ya. Ini yang kita ambil, ya. Jadi dari buku kita salin ke sini, ya. Di mana MN kolom di sini 515 ini MN kolom BD, ini B ke arah D. Jadi BD 3.704 ini dia. Kalau kita ambil dalam diagram interaksi kolom adalah 515, momennya MN-nya adalah 515 kilonewton. Kemudian yang BC ini, ya, BC PU-nya adalah 476 kilonewton, diambil di diagram interaksi, diperoleh MN-nya 472 kilonewton. Kemudian CB di sini CB tidak ada, kita ambil sama, ya kita asumsikan berat sendiri diabaikan bahwa CB sama dengan 4076, itu PU-nya, diperoleh MN-nya adalah 472. Kemudian yang ini CE PU-nya adalah 4.424, ya, diperoleh
N-nya adalah 429. Dan kita periksa, di sini ada dua yang kita periksa. Yang pertama yang join di B, ya, yang ini 515 dengan 472 kita tambahkan dibagi 0,65 karena 0,65 adalah pi-nya diperoleh 1518 lebih besar pada 6/5 ya, mn balok. Yang tadi mn balok sudah kita hitung 1363,3. Kemudian di join kedua kita periksa, ya, diperiksa di join kedua di mana momennya adalah 429 dan 472 dibagi dengan pi 0,65 diperoleh 1386 lebih besar pada 6/5 momen nominal balok, sehingga kedua-duanya terpenuhi. Jadi sumbernya di video Agustiawan dengan sumbernya di buku berbeda cara menghitung, dan yang dihitung objeknya juga berbeda, ya, juga berbeda. Tapi setelah saya tampilkan dua-dua ini, hasilnya tetap terpenuhi. Ya mungkin Agustiawannya kalau nonton, mungkin beliaunya bisa memberikan semacam penjelasan nantinya. Ya, yang dipakai adalah yang seperti yang di bukunya atau di videonya. Ya. Nah, terus berarti pada item selanjutnya yang kita bahas ada sambungan lewatan. Jadi sambungan lewatan ini sambungan kolom, ya. Kolom itu di mana disambung? Ya. Menurut ya SNI 2019 itu sambungan mekanis ya 1827, kemudian sambungan lewatan yang diizinkan sambungan las 18.2.8 yang hanya diizinkan di tengah tinggi kolom. Ini di tengah tinggi kolom, ya. Nah, mungkin sistem sambungan seperti ini kalau kita cek betul, ya, jangan jauh-jauh bangunan di sekitar kita di Pekanbaru, saya mengatakan hampir tidak ada, atau boleh dikatakan tidak ada atau hampir tidak ada menyambung kolom di tengah, ya, untuk SRPMK. Tapi di sini diwajibkan untuk SRPMK sambungan kolom di tengah. Kecuali di luar SRPMK, ya, boleh disambung di bagian di atas plat, ya. Ini sistem penyambungannya. Nah, kemudian kita lihat ini sistem penyambungannya, ya, di tengah. Ini juga dari ACI 318M 14 code, ya, ini SNI 2847 2013, ya, mensyaratkan bahwa sambungannya harus di tengah. Kemudian ini karena saya kutip ACI 318M 14, mengapa saya kutip? Karena kita kan kita kan pelajari SNI, ya. Kenapa pula ACI yang dikutip? Di SNI 2847 2019, ya, nanti coba dibaca prakata, ya. Di prakatanya ada yang mengatakan, ya, ada alinea yang mengatakan, yang ini yang di blog ini, apabila pengguna menemukan keraguan dalam standar ini, maka disarankan yang masuk dengan standar ini SNI 2847 2019, maka disarankan untuk melihat standar aslinya, yaitu building code, ya, ACI 318M ini. Jadi aslinya ACI 318M, 318RM. Jadi SNI sekarang yang ada 287 2019 adalah adopsi dari ACI 318M. Mana yang tidak ada, kita boleh mengacu kepada ACI 318M 14 dan ACI 318RM 14. Ya, di sini dikatakan atau dokumen terkait lainnya yang menyertainya. Ini hanya
ilustrasi. Nah, ini yang selain SRPMK, ini diizinkan sambungannya di sini, ya, yang bukan SRPMK. Nah, nanti diminta juga kepada mahasiswa, nanti coba di SRPMB dan SRPMM seperti apa, ya, coba diperiksa. Kemudian sistem sambungan kolom tadi, ya, yang sambungan ini ada kolom besi tulangan bawah di sini yang hitam, ya, yang hitam pekat tulangan bawah, kemudian sambungan tulangan atas ini, ya, yang putih ini di sambungannya, ya, ini sambungan di kepala lantai, berarti bukan SRPMK. Nah, yang ditekuk adalah tulangan bawah, tulangan kolom bawah ini. Tapi dalam pelaksanaan ini jarang diterapkan, atau mungkin karena sulit diterapkan, ya. Coba dalam pelaksanaan saya ambil beberapa foto-foto pelaksanaan seperti ini, ya. Ada yang tidak ditekuk, ya, langsung disambung. Ada yang ditekuk yang bagian atas, ya. Ini yang bagian atas yang ditekuk. Ya. Nah, kita lihat di sini, ini yang bagian atas yang ditekuk, ya. Ya. Pada persyaratan tadi beda, ya. Yang ditekuk adalah yang di bawah. Kemudian ini juga, ya. Ini dalam pelaksanaan sehari-hari, ya, pada umumnya seperti ini, ya. Jadi masih banyak pelaksanaan yang belum memenuhi persyaratan SRPMK, ya. Ini kemudian ini jarak-jarak tulangan tidak boleh lebih besar pada 150 mili atau 15 cm. Ini semua tulangan-tulangan longitudinalnya, atau kita sering mengatakan itu tulangan pokok. Ya. Kemudian yang SRPMK juga memang dianjurkan bahwa tekuk kolom di pondasi hadapnya ke dalam, tapi dalam pelaksanaan selalu hadapnya ke luar seperti ini. Ya, mungkin kalau kita lihat sini, kalau mau dia pasang hadap ke dalam, mungkin ini di tulangan yang padat seperti ini sulit dilaksanakan, ya, sulit dilaksanakan, ya, walaupun persyaratannya seperti ini, ya. Nah, kemudian kita masuk ke item berikutnya, yaitu tulangan transversal atau tulangan bagel. Ini bisa dikatakan bagel, kemudian dengan nama lain juga sengkang, ya, bagel atau sengkang, ini dia. Nah, bagel atau sengkang itu menurut pasal 18752, ya, bahwa tulangan transversal yang tadi bagel atau sengkang harus terdiri dari spiral tunggal atau spiral saling menumpuk. Jadi ada yang spiral, ini yang spiral, ini yang bukan spiral, ya, itu sengkang pengekang persegi, ini dia, sengkang pengekang persegi. Kemudian tulangan transversal juga yang disebut dengan ikat silang. Jadi lihat di sini, ini digambar, ini ikat silang, ya, ikat silang, ya, ikat silangnya satu sisi sudut ini minimum 75 mili, ini dibentuk, ditekuk dalam sudut 135 derajat, kemudian yang satu sisi lagi 90 derajat. Kemudian dipasang, ini dipasang selang-seling, berarti nanti ikat silang berikutnya yang 90 di sebelah atas, yang 135 di sebelah bawah. Nah, kemudian terus diselang-seling, ya, sampai sepanjang kolomnya. Jadi itu tadi pengertian, ya, yang sengkang, ini sengkang tertutup, kemudian yang ini ikat silang, ya. Jadi setelah memahami nama daripada tulangan transversal, kita coba memeriksa, ya, pasal 18751. Ada persyaratan, ya, bahwa pada daerah sendi plastis kolom, sendi plastis ini yang sendi plastis di daerah sepanjang R0, ini dia. Jadi dari join, ya, join atas dan join bawah itu ada sepanjang L0. Jadi sepanjang L0 itu adalah areal sendi plastis, ya. Di sini dikatakan dari muka kolom balok di kedua ujungnya harus disediakan tulangan transversal yang mencukupi.
Jadi di daerah L0 ini atau sendi plastis itu disyaratkan harus menyediakan tulangan transversal yang mencukupi. Kemudian kita periksa dulu panjang L0. L0 itu persyaratannya seperti apa atau sepanjang apa L0 itu. Di sini di SNI 18751 butir A itu mengatakan tinggi penampang komponen struktur pada muka hubungan balok kolom atau pada segmen yang memiliki potensi terjadi lele lentur. Jadi 1/6, yang B-nya 1/6 dari bentang bersih komponen struktur. Kemudian tidak boleh lebih dibatasi 450 mili. Ya, 450 mili. Ini dia. Jadi L0 itu sebesar H1 atau H2. Ini H1 dan H2, ini kebetulan H1 dan H2-nya 600. Kalau kita periksa yang pertama, persyaratan pertama dari contoh kasus ini, kita periksa tinggi elemen kolom H di join 600 mili. Jadi baik H1 pun H2 dan H2 600 mili. Kemudian 1/6 tinggi bersih kolom, 1/6 kali tinggi bersih kolom tadi sudah diketahui bahwa tinggi bersih kolom 350 mili, 3.500, ya maksudnya 350 cm atau 3,5 meter, maka diperoleh 583,33 mili. Kemudian ada syarat berikutnya 450 mili. Dengan demikian, L0 itu diambil yang terpanjang di antara A, B, dan C. Dan di sini, dari hasil analisis ini, dari hasil ya persyaratan ini, diperoleh L0 terpanjang adalah 600. Jadi kita ambil L0 adalah 600 mili atau 60 cm. Itulah panjang L0. Ini ilustrasi kita melihat ini sepanjang N0. Jadi kegagalan sendi plastis ini sering terjadi, ya, area sendi plastis yang seperti ini sering terjadi, ya. Ini adalah memasang tulangan transversal tidak sesuai dengan persyaratan yang ada, maka ini akan gagal seperti ini. Nah, kemudian di sini kita lihat gambarnya dulu. Yang harus kita periksa untuk SRPMK sebenarnya bukan hanya N0, tapi antara beam kolom join. Beam kolom join ini tidak dibahas di sini. Ini satu session pertemuan. Ini mungkin membahas ini aja berjam nanti. Ini satu session pertemuan. Jadi yang kita bahas hari ini adalah yang N0-nya, tapi yang beam kolom join ini belum kita bahas ya untuk kali ini. Ya. Ini tadi sudah yang 600 583 diambil 600 ini sudah kita bahas. Selanjutnya kita ini tadi ada H1 dan H2 ya. H1 dan H2 tuh diambil yang terbesar. Kalau kolomnya bukan bujur sangkar, nanti diambil yang terbesar. Yang H ini adalah mengambil H1 dan H2. Di mana yang terbesar? Kalau H2 lebih besar diambil yang H2. Ya, di contoh kasus kita 600 kali 600, maka H1 sama dengan H2. Ya, jadi tidak jarang juga dalam praktik sehari-hari H1 tidak sama dengan H2. Nah, kalau tidak sama diambil yang H2-nya. Ya, kemudian kita akan melihat berikutnya yaitu HX ya. Itu jarak sengkang HX, HX-nya S dan S0. Kita lihat yang HX di mana, S-nya di mana, S0-nya di mana. Kita ke ini, jadi pasal 1872 ini mengatakan bahwa tulangan harus diatur sedemikian hingga spasi HX, ya ini ada XI, ya ada XI-nya. Jadi HX atau XI di sini adalah besaran jarak pengikat silang atau kaki sengkang. Jadi jarak antara pengikat silang atau ini sengkang, ya. Sengkang dengan pengikat silang atau pengikat silang dengan pengikat silang itu ada persyaratan XI-nya. XI di sini tidak boleh melebihi 350 mili, itu persyaratannya. Ya.
dalam contoh kasus kita sudah merancang seperti ini. Ini sudah kita rancang, ya. Kita rancang bahwa ini kalau 600 mili ketemunya di sini, ya, ketemu di sini dikurangi selimut beton, ya tidak sampai 200 mili. Jadi ini kalau 600 baru berarti lebih kecil pada 200 mili. Jadi sudah terpenuhi yang 350 mili. Ya. Kemudian satu hal, tadi saya sudah mengatakan di kuliah awal, ya, apa yang berbeda 2019 dengan SNI 2847 ini yang 2019. Nah, yang berbeda di sini, ini dicamkan, ini saya kotak di sini berbeda. Ada persyaratan bahwa kalau P ultimate itu melebihi 0,3 agros kali FC price, ya. Kalau melebihi, atau kita menggunakan mutu beton FC price melebihi 70 MPa. Ini berlakulah pasal yang di SNI 2019. Pasal ini berbeda dari SNI 2013. Nah, kalau seandainya sudah melebihi atau menggunakan FC price melebihi 30 MPa, maka HX tadi yang X yang persyaratannya 350 mili, ini X-nya menjadi 200 mili. Tidak, ya, melebihi 200 mili. Seandainya nanti kalau diperiksa dalam kasus ini, PU melebihi 0,3 agros kali FC price, maka X ini tidak boleh melebihi 200 mili. Susunan seperti ini sudah terpenuhi, karena susunan seperti ini sudah lebih kecil pada 200 mili. Ya. Persyaratan yang kedua, kalau dibaca di sini, ya, di samping lebih kecil, HX lebih kecil 200 mili, semua sengkang maupun ikat silang harus, ya, harus dalam bentuk 100 ikat silangnya 135 derajat. Jadi tidak boleh menggunakan ujung ikat silang dengan tekukan 90 derajat. Jadi harus menggunakan seperti ini, semuanya 135 derajat, ya, di mana panjangnya harus melebihi atau maksimum minimum 75 mili. Minimum, ya, 75 mili atau lebih. Dan satu persyaratan lagi bahwa semua tulangan longitudinal harus terikat oleh ikat-ikat silang dan sengkang. Jadi semua tulang harus terikat seperti ini oleh ikat silangnya. Ya. Kemudian kita cek di sini pasal 18.753, ya. Nah, jarak tulangan transversal pada daerah N0. Jadi pada daerah N0 ada jarak tulangan. Ini ada S dan S0. Jadi jarak tulangan ini kita periksa. Ada persyaratan. Persyaratannya adalah 1/4 dimensi terkecil kolom struktur. Jadi 1/4 dimensi terkecil daripada 1/4 kali 600 150 mili. Kemudian persyaratan berikutnya 6 kali diameter tulangan memanjang, 6 kali 25, tulang memanjang diameternya 25 tadi, yang tulang memanjang di sini, ya, 150 mili. Nah, persyaratan ketiga, 100 mili lebih kecil pada atau sama dengan S0. Jadi ini ada formulanya, ya. Ya, kalau kita cek di sini bahwa 100 plus 350 kurangi HX tadi kita ambil aja yang 158 hasil hitungannya dibagi 3 menjadi 163 mili. Jadi masih lebih besar pada 150 mili. Ya. Jadi untuk kasus ini, ya, yang jarak sengkang dalam L0, ya, tidak boleh, persyaratannya tidak boleh melebihi 150 mili dan tidak perlu kurang dari 100 mili. Jadi kalau nanti hasil analisisnya tidak melebihi 150 mili dan tidak perlu kurang 100 mili, dia sudah memenuhi persyaratan. Nah, kita ASH. Apa itu ASH? ASH itu adalah luas tulangan, ya, transversal. Jadi luas tulangan transversal yang mana? Yaitu luas tulangan transversal penampang sengkang ditambah dengan ikat silang.
Jadi ini kita lihat sini. Di sini ada dua ASH ya. ASH1 ini tulangannya ini. Ya, ini yang sengkang tertutup. Kemudian ikat silang menggunakan diameter berapa, luasannya berapa. Berarti ini dikatakan sengkang 4 kaki ini. Ya, 1 2 3 4. Inilah ASH1. Kemudian ASH2 ini dia ya. Sama 1 2 3 4. Ini letaknya di sini 1 2 3 4 ya. Nah, tadi yang dikatakan bedanya SNI 2019 ini, ya, bila diperiksa bahwa P ultimate melebihi 0,3 A gross FC price atau menggunakan FC price melebihi 70 MPa, harus menggunakan formula yang ini, ya, persyaratan yang ini. Ya, kalau lebih kecil menggunakan persyaratan salah satu dari yang di atas. Jadi harus menggunakan persyaratan A, B, dan C. Ya, A, B, dan C. Saya ulangi, kalau melebihi menggunakan A, B, dan C diambil yang terbesar. Kalau tidak melebihi cukup ya membandingkan antara A dan B diambil yang terbesar. Dan persyaratan tadi sudah dikatakan bahwa semua tulangan longitudinal terikat oleh ikatan silang. Ini dia. Kemudian yang ini ujung ikat silang menggunakan tekukan 135 derajat. Kemudian kita periksa. Ini dia contoh detailnya ya. Ini yang tidak melebihi ya atau yang tidak menggunakan FC price 70 MPa tadi ya, yang ini. Kemudian kita lihat di sini ya, ini contoh kasusnya banyak. Ini yang ikatan silangnya nampak, ini yang ikatan silang ya, nampak ya, semua penampang. Ini ilustrasinya ya. Ini juga, nah ini gagalnya kalau di beam kolom join. Ini belum kita bahas sekarang, gagalnya di sini yang beam kolom join ya. Yang kita bahas tadi yang ada ilustrasi, ada contoh foto yang gagalnya di N0. Jadi yang kita bahas yang di kotak-kotak ini, yang N0, dan yang beam kolom join ini belum kita bahas. Nah, kita periksa tadi. Jadi kita periksa PU ya. PU kita ambil dari analisis struktur ya, dari analisis struktur manual atau sub etap. Ini yang 4076 kita ambil. Kita periksa ya, 0,3 A gross yang 600 kali 600. Kemudian FC price-nya menggunakan 25 MPa. Ya, jumlahnya 0,3 A gross FC price adalah 2700 kilonewton. Sehingga PU sudah melebihi di sini ya. Jadi di sini kesimpulannya PU melebihi 0,3 A gross FC price. Jadi yang tiga formula ini ya, formula ABC diambil yang terbesar ya di antara ABC. Di mana yang saya kurung ini adalah SNI 2019, ini tambahan. Di SNI sebelumnya tidak terdapat yang saya kurung ini ya, tidak terdapat. Ya. Jadi untuk menghitung AS tadi, ini AS H dibagi SBC harus memenuhi persyaratan seperti ini ya. Persyaratannya, jadi untuk menentukan ASH kita harus menentukan dulu nilai-nilai S, BC ya, kemudian KF, KN, NL, cek apakah PU melebihi 0,3 A gross FC price, cek lagi FC price apakah menggunakan FC price yang melebihi 70 MPa, hitung AG, ACH, hitung tentukan FJ, dan ini ambil nilai PU-nya. Ini kemudian ada formula menentukan KJ-nya. Ini ada formulanya, FC price dibagi 175 plus 0,6 harus melebihi sama dengan 1 ya. Ya, kemudian ini KJ ini sama dengan NJ ya, nomor join bagi NJ kurangi 2 ya.
kita lihat di sini analisisnya. Ya, ini formula yang harus dipenuhi. Ya, di sini formulanya udah jelas. Langsung kita ke contoh hitungan. Ya, kita hitung di sini. Misalkan sengkang tertutup kita gunakan ikat silang diameter 13 mili. Jadi yang ikat silang ini kita gunakan yang diameter 13 mili. Ya, ini yang 4 nih, 1, 2, 3, 4 diameter 13 mili. Maka dibutuhkan 4 kaki diameter 13 mili. Kalau kita gabung dengan sengkang tertutup, ini dikatakan sengkang 4 kaki. 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian kita cek dengan formula yang ada, ya, yaitu yang pertama, formula pertama itu hasilnya 0,006213. Ya, kemudian yang kedua 0,005625 dan formula ketiga tadi ada ABC, ini yang C-nya ada 00904. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan BC? Catatan nanti kalau ingin menghitung di sini BC-nya, BC ukuran inti penampang diukur tegak lurus. Jadi yang intinya, jadi BC yang di dalamnya. Kalau kolom di 600 yang BC 520 di sini. Dikurangi selimut beton. Kemudian ACH, yang ACH itu yang mana? Ya, ACH adalah luas bidang intinya 520 kali 520 270 poin 400 mm persegi. Kemudian agros ya luasan yang di luarnya. Nah, kemudian dari analisis tadi yang kita mengambil yang terbesar, yaitu yang C. Ya, yang C, ASH per SBC adalah 0,00904. Kita ambil, ini dia, kita ambil ASH per S yang 0,00904, ya, sehingga didapat ASH per S adalah 4,7 mm persegi per milimeter, sehingga ASH diperoleh 470 mm persegi. Nah, tadi kita memisalkan menggunakan ikat silang berdiameter 13, maka dibutuhkan 4 kaki kali diameter 13. Luas ASH 4 diameter 13 ini adalah 530,93. Lebih besar pada 470, sehingga persyaratan SNI juga terpenuhi. Jadi persyaratan SNI-nya terpenuhi. Kita lihat di sini. Tadi ada hasil digambarkan seperti ini. Ini ada kesalahan. Ini tidak 90 tapi 135. Ini harusnya digambarkan 135. Yang saya tandai dengan kurung ini harusnya tekukan 135. Minimum menggunakan panjang tekukannya adalah 75 mili. Ya, demikian. Jadi ini waktu sudah kemakan cukup panjang. Jadi saya tidak membahas yang gaya geser. Mungkin dalam kesempatan lain kita akan membahas gaya gesernya. Sekian dulu, terima kasih.